Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak ibu kelas 7, semoga dalam keadaan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kalian bisa membuka buku paket kalian halaman 69 tentang perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mari kita membahasnya. Sejarah perumusan dan pengesahan UUD NRI tahun 45. Ada prosesnya, ada proses pengesahannya, dan ada peran tokoh perumusan UUD NRI tahun 45. Dalam proses perumusan UUD NRI 45, tanggal 12 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia Merdeka. Lalu tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, yaitu adalah sidang BPUPKI yang kedua. Tujuannya untuk membahas rancangan UUD Undang-Undang Dasar dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. Lalu ada proses perumusan Undang-Undang NRI 45. Tanggal 11 Juli 1945 dibentuknya Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar. Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar dibagi menjadi 3 panitia kecil, yaitu ada panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar, yaitu Profesor Dr. Mr. Supomo sebagai ketua. Lalu B, ada panitia perancang keuangan, yaitu Muhammad Hatta. Dan C, panitia perancangan pembela tanah air, yaitu Abikusno Cokrosujoso. Lalu proses perumusan UUD NRI 45 tanggal 15 sampai 16 Juli 45. Sidang Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar menyusun Undang-Undang Dasar berdasarkan hasil kerja Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Lalu tanggal 17 Juli 45 melaporkan hasil kerjanya penyusunan Undang-Undang Dasar dan diterima di sidang pleno BPUPKI. Lalu tanggal 7 Agustus 45 BPUPKI dibubarkan, lalu dibentuknya PPKI. Alasan BPUPKI dibubarkan karena telah menyelesaikan tugasnya dan tanggung jawab dalam menyelidiki usaha-usaha yang diperlukan dalam rangka persiapan Indonesia Merdeka. Lalu tugas PPKI itu apa? Yaitu 1. Meresmikan dan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pemerintahan Jepang kepada bangsa Indonesia, dan mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan bagi negara baru. Disahkannya Undang-Undang NRI tahun 45. Tanggal 18 Agustus 45. Sidang PPKI. 1. Menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang 45. 2. Memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden RI dan Hatta sebagai Wakil Presiden. Yang ketiga, dibentuknya Komite Nasional Pusat untuk membantu Presiden, atau disingkatnya KNIP atau KNIP. Lalu ini adalah beberapa peran tokoh dalam perumusan Undang-Undang NRI tahun 45. Peran Soekarno di sini sebagai ketua perancang Undang-Undang Dasar dengan anggota 19 orang. Sebagai ketua panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Lalu ada peran Muhammad Hatta di sini sebagai ketua panitia perancangan keuangan dan perekonomian. Lalu ada peran Profesor Dr. Mr. Supomo. Dia di sini sebagai ketua panitia kecil perancangan UUD dan sebagai anggota tim penghalus bahasa Undang-Undang Dasar. Dan bisa kita ambil nilai-nilai yang harus kita pelajari dalam penyusunan Undang-Undang NRI tahun 45 ini adalah pertama adalah tanpa pamrih. Para pejuang-pejuang kita melakukan semuanya dengan segenap hati karena kecintaannya terhadap tanah air Indonesia. Tak kenal lelah, pantang menyerah, musyawarah mufakat, karena dalam penyusunan Undang-Undang NRI tahun 45 ini mengusulkan atau mengutamakan kemusyawarahan dan mufakat. Selanjutnya yang kelima ini adalah menghargai pendapat, karena dalam sidang BPUPKI, dalam PPKI maupun dalam penyusunan selalu menghargai pendapat satu sama lain. Yang keenam, rela berkorban. Yang ketujuh, penuh dengan keberanian, di mana bisa kita lihat dalam sidang BPUPKI, PPKI banyak orang-orang Jepang yang ikut campur tangan.
Yang ke-8, mengutamakan persatuan dan kesatuan. Ini pasti dan ini wajib karena Indonesia ini sangat mengutamakan yaitu persatuan dan kesatuan agar tidak terpecah belah. Sekian pembelajaran dari Ibu. Ibu harap kalian menyimaknya, dibaca buku PPKN-nya, dan harus banyak membaca bab 3 ya, atau bab 2-nya boleh, baca-baca bab 1 juga boleh. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.